Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang materi bab 1 mata pelajaran pemrograman dasar, yaitu logika dan algoritma. Tujuan pembelajaran di bab ini yaitu siswa diharapkan mampu untuk memahami konsep algoritma. Kemudian, memahami struktur dari algoritma, dan yang terakhir, memahami algoritma menggunakan bahasa natural algoritma. Belajar memprogram itu tidak sama dengan belajar bahasa pemrograman. Ya. Belajar memprogram adalah belajar tentang strategi pemecahan masalah, metodologi, dan sistematika pemecahan masalah tersebut, kemudian menuangkannya dalam suatu notasi yang disepakati bersama. Jadi lebih bersifat pemahaman persoalan, analisis, dan sintesis. Sedangkan untuk belajar bahasa pemrograman adalah belajar memakai suatu bahasa, aturan sintaks, itu kode-kode ya, atau tata bahasa, setiap instruksi yang ada, dan tata cara pengoperasian kompilator atau interpreter bahasa yang bersangkutan pada mesin tertentu. Sedangkan pengertian dari algoritma itu sendiri, nah itu contoh gambar. Maaf, itu adalah contoh gambar tokohnya ya, yang penemu dari algoritma ini. Namanya adalah Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi itu yang menulis kitab atau buku yang berjudul Al-Jabr wal Muqabalah. Dari buku tersebut diperoleh akar kata aljabar. Perubahan kata dari algoritma menjadi algoritma muncul karena kata algoritma sering dikelirukan dengan aritmetik, sehingga akhiran ism berubah menjadi item. Jadi algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Sampai sini sudah cukup ada gambaran ya. Jadi, algoritma itu adalah suatu sistem untuk menyelesaikan masalah yang hasilnya adalah solusi. Jadi, terdapat input itu masalahnya, algoritma, kemudian hasilnya adalah output itu solusinya. Ya, berikut contoh algoritma sederhana. Algoritma menghitung luas persegi panjang. Apa saja isinya? Algoritmanya yaitu yang pertama, masukkan panjang atau P, masukkan lebar atau L, kemudian luas itu P kali L, dan hasilnya tulis luas. Jadi ada inputan dan ada outputnya. Outputnya adalah hasil dari luasnya. Struktur algoritma itu sendiri secara umum itu terdiri atas 3 bagian. Apa saja bagiannya? Yang pertama itu ada yang namanya judul, nama atau judul algoritma, memberikan gambaran secara singkat
tujuan dari algoritma. Contohnya adalah nama resep masakan, petunjuk melakukan sesuatu, jadwal kegiatan. Nah, dalam algoritma komputer, penulisannya itu tanpa menggunakan spasi. Contohnya, algoritma tanpa spasi. Namanya adalah algoritma volume balok. Struktur dari algoritma. Yang kedua, bagian deklarasi itu isinya adalah kebutuhan agar algoritma dapat berjalan, jadi alat dan bahan. Kemudian yang ketiga itu deskripsi ya, bagian deskripsi itu penjelasannya, langkah-langkahnya. Bagian deskripsi, semua langkah proses atau statement algoritma dituliskan di sini. Itu contoh gambaran struktur algoritmanya. Next, perhatikan contoh berikut. Contoh penulisan algoritma ya. Judul algoritma itu resep puding mutiara. Bagian deklarasinya adalah bahan-bahannya. Kemudian bagian deskripsinya adalah cara pembuatan. Itu dimulai dari awal sampai akhir. Jangan sampai ada yang keliru dari prosesnya. Nanti outputnya gagal kalau keliru prosesnya. Kurang lebih sama seperti program di komputer seperti itu ya. Metode penyajian algoritma. Metode penulisan algoritma itu ada 3 macam. Yang pertama dengan menggunakan bahasa natural, yang kedua dengan pseudocode, kemudian yang ketiga dengan menggunakan flowchart. Ya, pada presentasi kali ini, video kali ini itu menggunakan penyajian algoritma menggunakan bahasa natural. Ya, yang akan dijelaskan adalah menggunakan bahasa natural atau alami ya. Bahasa natural atau alami itu yang seperti apa? Jadi penyajiannya adalah menggunakan bahasa kita sehari-hari. Salah satu cara mempresentasikan algoritma dengan bahasa natural atau bahasa sehari-hari. Algoritma dengan bahasa natural atau bahasa sehari dapat dengan mudah kita gunakan ya. Kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi resep dari makanan ya. Contoh algoritma dengan bahasa natural. Di sini algoritma volume balok. Jadi tulisan volume baloknya itu tidak boleh ada spasinya. Inputnya berupa panjang, lebar, dan tinggi balok. Outputnya berupa volume balok. Dan langkah-langkahnya itu baca panjang, baca lebar, baca tinggi, hitung volume balok adalah hasil panjang kali lebar kali tinggi. Dan outputnya adalah tuliskan volume balok. Bagian judul itu berarti volume balok, kemudian bagian deklarasi itu input dan output, kemudian yang langkah-langkah itu adalah bagian deskripsi. Oke. Sekarang coba kalian kerjakan ini ya. Ada soal algoritma nih. Buatlah algoritma menentukan volume dari sebuah kerucut dengan bahasa natural. Oke. Jawabannya ditaruh di mana? Ketikkan jawaban dari soal ini di kolom komentar video ini. Oke, silakan dikerjakan.